وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayuhal ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita kembali mempelajari, membaca dan memahami di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disabdakan, yang telah diucapkan dan abadi untuk kita ya sampai sekarang ini. Karena di dalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan ada pengajaran-pengajaran yang dapat membimbing kita kepada hidayah, kepada kebenaran, ya untuk dapat kita lalui di dunia ini demi keselamatan kita kelak di hari kiamat. Adapun hadis yang kita hendak pelajari, yang hendak kita baca adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan arsy-nya, singgasananya di atas air. Summa kemudian ia ba'asu, dia mengirim, dia mengutus saroyahu, yaitu pasukannya, bala tentaranya, anak-anak buahnya ke pelosok-pelosok bumi. Fa'adnahum minhum manzilah, maka di antara pasukan yang paling dekat kedudukannya minhu dari iblis, a'zamuhum fitnah, yaitu yang paling besar membuat fitnah kepada yaitu manusia. Jadi yang paling dekat kedudukannya, yang paling dekat kemuliaannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya di antara mereka kepada umat manusia. Nah, itu tujuan iblis mengutus bala tentaranya supaya menebarkan fitnah, membuat kerusakan, membawa atau menggiring yaitu umat manusia ini ya untuk menemani iblis nanti di dalam neraka, aliyadzubillah. Kemudian ji'u ahaduhum, seseorang di antara mereka, seseorang di antara bala tentaranya iblis berkata, ya fayaqul, dia berkata, fa'altu kadza wa kadza, fayaqul ma sana'ta syai'an. Ya, jadi ada seorang bala tentara iblis berkata, aku telah melakukan perbuatan ini dan itu. Aku telah menimbulkan fitnah ini dan fitnah itu kepada umat manusia. Kemudian iblis mengatakan, ma sona'ta syai'an, engkau belum melakukan apapun. Itu enggak ada apa-apanya. Fitnah yang kau timbulkan itu enggak ada apa-apanya. Kemudian wajajidu ahaduhum fayakul, ma taraktu hatta farraktu bainahu wa baina ahli. Jadi ada seorang di antara bala tentaranya, pasukannya yang berkata di hadapan iblis. Kata dia, ma taraktu, aku tidaklah meninggalkan seseorang sehingga aku farraktu, memisahkan, sehingga aku menceraikan seseorang itu antaranya wa baina ahlihi, dan di antara keluarganya yaitu istrinya. Jadi aku menimbulkan fitnah di antara anak manusia, di antara anak-anak Adam. Ya, dan aku tidak meninggalkan yaitu seseorang, tetapi begitu aku tinggalkan, dia dengan istrinya itu bercerai, berpisah. Fayudnihi minhu, lalu iblis mendekatkan bala tentaranya itu kepada dirinya. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, nikma anta, engkau yang terbaik. Ya, hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa ya ada pengkabaran, ada info dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa iblis laknatullah alaih tidak pernah berdiam diri, tidak
akan santai-santai membiarkan umat manusia ini berjalan mulus kepada jalan Allah. Ya, jadi dia berusaha menghalang-halangi manusia, dia berusaha mencegah manusia berada di atas jalan yang lurus. Sebagaimana banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dia tidak akan membiarkan umat manusia ini berada di atas jalan, melainkan dia pasti akan mencegah, menghalang-halangi dan membelokkan umat manusia dari atas jalan yang lurus. Ya, jadi ini harus kita pahami. Makanya kita ketika berada di atas jalan Allah itu tidak mudah. Dan kita untuk menuju jalan Allah sendiri pun tidak mudah. Kita mengikuti Rasulullah itu tidak gampang. Dan ketika kita berada di atas jalan Rasul pun tidak akan semudah yang kita yaitu inginkan. Karena akan terus datang cobaan-cobaan, fitnah-fitnah, bisikan-bisikan, rasa was-was atau apapun yang dibisik-bisikan oleh setan agar kita meninggalkan jalan Allah, yang kita diajak untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai kita mati. Ya, jadi berhati-hatilah dengan upaya, dengan usaha iblis menggelincirkan kita dari jalan yang lurus, membelokkan kita, menyelewengkan kita dari jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ingat bahwa iblis tidak bekerja sendirian. Dia akan mengirim pasukan-pasukannya dari golongan jin yang nanti akan menimbulkan fitnah di antara kita. Fitnah kepada kemusyrikan, fitnah kepada perkara bid'ah, fitnah kepada perbuatan maksiat, yaitu berzina, melakukan hubungan lesbian atau homoseksual, korupsi, makan harta riba, makan harta anak yatim, dan semua perbuatan maksiat. Maka anak buah setan itu menggelincirkan ke sana. Atau juga anak buah daripada iblis ini, yaitu para syaitan itu, dia tidak akan membiarkan kita mengerjakan perintah Allah. Kita dibuat malas untuk beribadah, dibuat malas untuk sholat, dibikin enggan untuk berpuasa, dibikin kikir dari bersedekah, dan begitu seterusnya. Ya, karena tidaklah kita ini menghadapi suatu keburukan, melainkan pasti akan ada anak buah setan atau anak buah iblis ini membawa kita, membisikkan kita untuk melakukannya. Dan tidaklah berada kita di hadapan kebaikan atau kebenaran, melainkan pasti anak buah iblis ini ia akan berusaha menghalang-halangi kita, mencegah kita dari melakukan kebaikan dan kebenaran tersebut. Ya, jadi harus diingat bahwa iblis tidak sendirian, dia akan mengirim pasukannya. Dan bahkan terkadang yang lebih parah lagi, ada dari setan-setan dari jenis manusia. Ya, setan-setan dari jenis manusia, apakah itu orang-orang kafir, apakah itu orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang liberal, dan juga yang sejenisnya dengan mereka, berusaha menghalang-halangi umat Islam, atau orang-orang yang istiqomah di jalan Allah itu. Yaitu mereka selalu membuat-buat fitnah, mereka selalu memojokkan orang-orang tersebut, dan bahkan mereka berusaha menjauhkan dari jalan Allah. Jadi ada setan-setan dari jenis manusia, di antara orang kafir, orang munafik, orang musyrik, bahkan ada kaum liberalnya, atau yang sejenis dengan mereka, selalu berusaha menyingkirkan, menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Bahkan kita selalu dicekoki dengan kebusukan-kebusukan, kita selalu direcoki dengan kejahatan-kejahatan, dengan segala macam perbuatan dosa. Nah itu, jadi mereka tidak akan tinggal diam, berusaha menggelincirkan kita. Sebagaimana banyak juga dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang kafir, bagaimana orang-orang musyrik, bagaimana orang-orang munafik, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu yang harus dipahami. Nah, kemudian yang bisa dipahami lagi dalam hadis ini bahwa di antara yang menjadi pokok, yang menjadi suatu kebanggaan bagi iblis ini adalah ketika ada di antara bala tentaranya, pasukannya, yang berhasil memisahkan antara seorang laki-laki yaitu dengan pasangannya, bercerai dengan pasangannya. Nah, ini di antara fitnah yang akan ditimbulkan oleh anak buah syaitan. Jadi kita harus berhati-hati di dalam membina rumah tangga.
selama kita masih bersama pasangan kita, baik seorang laki-laki dengan istrinya atau seorang wanita dengan suaminya, itu tidak akan pernah sepi daripada gangguan dan godaan. Ya, akan ditimbulkan ketidakpuasan kita dengan pasangan kita, akan selalu dimunculkan ketidaksukaan kita kepada pasangan kita. Selalu setan begitu. Pada banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh pasangan kita, tetapi setan menimbulkan ketika ada satu keburukan. Ya, setan membuat kita ini yaitu tidak suka dengan pasangan kita. Nah, itulah kerjaan pasukannya iblis itu seperti itu. Menimbulkan perselisihan, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Jadi hal ini juga sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Tirmizi, juga dari Jabir bin Abdullah. Ya, Rasulullah pernah mengatakan, "Inna syaitan qad ya'isa ayyabudahul musallun." Sesungguhnya syaitan sungguh-sungguh telah berputus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat. Ya, jadi dia pesimis lah, dia telah berputus asa lah. Ya, orang-orang yang sholat itu menyembah dirinya sebagaimana ya kita menyembah Allah. Ya, tapi yang diharapkan oleh setan di antara yang masih ada rasa optimis setan adalah apa? Walakin fitahrish bainahum. Tetapi yang diharapkan oleh setan fitahrish, yaitu dalam apa? Munculnya bibit, ya, munculnya benih permusuhan bainahum, di antara mereka. Ya, jadi kalau kita sudah ada bibit-bibit permusuhan, bibit-bibit atau benih-benih ya pertikaian, ya bahkan kalau suami istri sampai kepada perceraian, itu sudah cukup memuaskan, yaitu iblis atau syaitan. Ya, jadi ketika kita mulai ada pertengkaran, pertikaian antara pasangan kita, apakah itu masalah ekonomi, ya, atau masalah komunikasi, atau masalah pelayanan, atau apalagi yang lain, ya kadang-kadang persoalan-persoalan suami istri yang kecil kadang-kadang oleh pasangan dibesar-besarkan. Nah, sehingga dari situlah muncul bibit-bibit ketidaksukaan, bibit-bibit ya katakanlah ketidakpuasan pasangan itu kepada pasangannya, suami kepada pasangan itu istrinya, atau istri kepada suaminya. Ya, kadang-kadang setan menimbulkan begitu kepada kita, menimbulkan permusuhan-permusuhan, benih-benih permusuhan. Hanya gara-gara masak keasinan barangkali, ya maka timbul ucapan yang tidak menyenangkan dari suami. Atau ketika suaminya pulang kemalaman, timbul ucapan yang tidak menyenangkan dari seorang istri. Nah itu. Ya, maka dari sebab itu kadang-kadang persisian yang kecil itu bisa menimbulkan percikan-percikan yang bisa membesar. Dan bahkan ketika sudah membesar, ia akan menimbulkan hal yang besar lagi, bahkan sampai kepada perceraian. Ya, nah itu bisa terjadi. Apalagi kalau kemudian ada faktor-faktor pendorong, apakah dari pihak mertua atau dari pihak keluarga, yaitu ipar misalnya, atau bahkan orang ketiga. Ini yang kadang-kadang juga ngompor-ngomporin, atau bahkan lingkungannya. Hanya gara-gara misalnya seorang wanita atau begini-begini, ya ada lingkungan yang memaksa suaminya untuk bersikap tegas sama istrinya. Padahal itu perkara yang ringan asalnya, dan bahkan sampai kepada menyuruh sang suami menceraikan istrinya. Padahal ini bukan masalah-masalah prinsip, bukan masalah-masalah yang pokok, atau kebalikan juga begitu. Jadi ketika ada seorang suami pendiam dalam suatu lingkungan misalnya, ya karena memang sifatnya pendiam, maka mereka minta kepada istri untuk tegas kepada suaminya, suruh bicara, dan kalau tidak disuruh khulu, minta cerai, misalnya seperti itu. Ya, atau mungkin juga faktor orang ketiga, karena memang ada seorang wanita suka dengan laki-laki, tapi laki-laki itu sudah punya istri, ya maka si perempuan itu menggosok-gosok suami untuk benci kepada istrinya. Dan bahkan terkadang kita jumpai ada juga unsur-unsur sihir, yaitu datang ke dukun atau yang sejenisnya, supaya timbul rasa benci seorang laki-laki kepada istrinya dan suka kepada dirinya, seperti itu. Ya, akhirnya dari pertikaian-pertikaian, ketidaksukaan, timbul ketidakharmonisan. Dari ketidakharmonisan, akhirnya timbul percikan-percikan, yaitu sampai kepada perselisihan dan akhirnya kepada perceraian. Dan inilah tujuan, yaitu iblis mengutus bala tentaranya. Ya, jadi kita jangan bermudah-mudahan
ketika menceraikan istri atau wanita minta cerai kepada suaminya hanya masalah-masalah pokok yang ada uzurnya saja. Ya, janganlah seorang suami berbuat zalim kepada istrinya hanya masalah sepele langsung dia menceraikan. Ataupun begitu, seorang istri hanya masalah sepele kemudian dia meminta cerai. Padahal dikatakan dalam hadis, ya Rasul pernah mengatakan, ayu mur'atin salat bahla atolak min gori baksin lam tajid raihatal jannah. Jadi wanita manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, dia tidak akan menjumpai wewangian surga. Jadi dilarang perempuan hanya masalah sepele. Ya itu juga begitu, seorang laki-laki hanya masalah sepele, hanya masalah masa keasinan. Dia pulang, si istri karena merasa letih, capek, tidak menemani makan, lalu kemudian timbul pertengkaran sampai kepada perceraian. Ya, jadi hati-hati, karena dampak perceraian itu banyak sekali dampak buruknya. Ya, diantaranya misalnya dampaknya adalah ya yang harusnya kita ini bersatu ya karena Allah, lalu kemudian kita bercerai. Ya, jadi perbuatan berpisah, bercerai, apalagi dengan ada tambahan permusuhan, ya ada kebencian, bahkan dendam, itu dilarang. Ya karena wanita atau laki-laki dengan pasangannya kalau bercerai biasanya ada unsur-unsur yang akhirnya menimbulkan kebencian. Dan tidak sedikit orang kalau bercerai lalu kemudian mengungkap sisi buruk dari mantan pasangannya. Ya tidak sedikit, bahkan hampir semua begitu, menceritakan mantan suaminya tuh begini. Ya dia begini, bahkan kepada anaknya akhirnya seakan-akan bapaknya tuh jahat. Diceritakanlah keburukan bapaknya, diceritakanlah keburukan kepada kakak adiknya, ya tentang mantan suaminya, atau bahkan ke orang tuanya, ya bahkan kepada tetangga, sahabat-sahabatnya. Nah itu efek daripada perceraian. Ya, yang ada muncul kebencian. Bahkan ketika pasangannya itu mendapatkan kebahagiaan karena menikah lagi misalnya, ya atau mendapatkan dunia, akan timbul iri dengki. Dan begitu seterusnya. Ya jadi itu diantara efek ya bahwa perceraian itu ya akan menimbulkan yaitu dampak negatif. Ya karena orang akan menjadikan dia sendirian. Ya dan juga ya di mana seorang itu disunahkan, dianjurkan untuk menikah. Sebagian banyak dalam ayat Quran, banyak dalam hadis kita disuruh menikah, mencari pasangan. Nah, lalu kita kemudian sudah dapat malah kita menceraikannya. Sudah begitu dari perceraian pun akan menimbulkan yaitu kebencian, menimbulkan dendam, iri dengki, dan banyak lagi yang lain. Itu dalam masalah pribadi. Dan juga kemudian di antara dampak negatif ada pada anak biasanya. Dan berapa banyak anak yang merasakan efek yaitu keburukan dari perceraian antara ibu dan bapaknya. Ya, sehingga dia terombang-ambing, luntang-lantung antara ayah ibunya. Kalau dia ke ibunya, nanti ibunya menjelek-jelekkan ayahnya. Kalau dia tinggal bersama ayahnya, nanti ayahnya menjelek-jelekkan. Atau kalau tidak saling menjelek-jelekkan, dia sendiri nanti ia akan bingung mau tinggal di mana. Kalau kedua orang tuanya itu ya walaupun sudah berpisah baik, saling merawat dirinya, ya nggak jadi masalah. Tapi banyak karena faktor perceraian, kemudian ya saling melepaskan diri. Ya itulah diantara ya dampak negatifnya. Belum lagi kalau ya ayah sama ibunya ini menikah lagi, sehingga dia punya ibu atau ayah tiri. Ya ingat rasa cinta, kasih sayang ibu dan ayah kandung itu ya jauh daripada cinta dan sayang dari ibu atau ayah tiri. Ya, maka dengan seorang itu bercerai, ya lalu kemudian menikah lagi, maka ketika si anak itu punya ayah tiri atau punya ibu tiri, tentu rasa sayang ayah atau ibu tiri itu tidak ya sesempurna sayangnya orang tua kandung. Ya, maka hindari perceraian, perpisahan antara suami istri. Nah, makanya kita harus ya belajar agama ya supaya yang namanya hidup berkeluarga emang suami istri pasti ada gangguan-gangguan, pasti ada arah melintang, pasti ada rintangan-rintangan. Ya apalagi ya kita ini hidup di masyarakat. Ya di mana kita kadang-kadang bergaul dengan ya orang lain yang suka bicara ini bicara itu, kita suka terpengaruh dan seterusnya. Ya kalau kita tidak memahami agama dengan baik, maka kita akan mudah terpengaruh.
maka belajarlah agama. Yaitu yang kedua juga, kalau seandainya kita memahami agama, kalau ada perselisihan dengan pasangan, ya kita akan segera menyelesaikannya sesuai dengan dalil. Kita minta nasihat, kita minta pertimbangan kepada orang yang memahami agama, bagaimana solusi jalan keluar dari perselisihan kita. Nah itu. Jadi agama itu sangat penting untuk menyelesaikan semua persoalan. Karena yang namanya perselisihan suami tidak bisa hanya diselesaikan itu dengan perceraian, tidak. Hanya masalah-masalah yang penting, hanya masalah-masalah yang sifatnya darurat yang baru bisa dilakukan dengan cara bercerai. Tapi kalau masalah-masalah sepele tidak perlu. Ya, nah itu makanya belajar agama, terus saling berkomunikasi. Jadi luapkan ya apa yang ada dalam hati seorang pasangan kepada pasangannya, apa yang diinginkan. Ya hanya sebatas mengungkapkan. Tapi kalau pasangannya belum mampu melakukan, ya sudah. Ya, jangan kemudian memaksa. Misalnya seorang istri pengen tahun ini punya rumah, lalu ngomong sama suaminya, sedangkan penghasilan suaminya itu masih kurang. Janganlah seorang istri itu memaksakan kehendaknya supaya tahun ini punya rumah. Ya masih untung masih bisa ngontrak. Harusnya begitu. Jangan memaksakan. Ya hanya sekitar, ya bang, kalau bisa tahun ini kita nabung buat nyicil rumah atau buat beli tanah misalnya. Ya sudah cukup. Ya kalau seandainya memang suami punya kemampuan nggak masalah, tapi kalau nggak punya kemampuan jangan maksa. Jangan bandingkan suami itu dengan laki-laki yang lain yang lebih mapan. Ya ataupun kebalikannya, seorang suami boleh dia mengungkapkan keinginan kepada istrinya. Ya hanya sekedar mengungkapkan, jangan memaksakan. Ya jadi masing-masing ya terbuka, komunikasi. Dan jangan memaksa, terutama dalam masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Ya belajar seperti itu. Ya belajar saling menambahkan kasih sayang, saling perhatian. Ya mudah-mudahan ya apa-apa yang dipahami, yang kita pelajari ini bisa membuat keluarga kita, rumah tangga kita menjadi langgeng. Yang harus diingat, selama kita hidup di dunia ini, ya dan kita berumah tangga, tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah terbebas dari gangguan, dari fitnah, dari godaan syaitan. Dia akan berusaha ya memisahkan kita dengan pasangan kita. Maka mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada ajaran agama, ya sehingga dengan itu kita akan terbebas. Ya atau setan sulit ya untuk ya menggoda, ya mengganggu ya kita dan keluarga kita. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini sedikit memberikan faedah ya kepada kita, dan kita harus tahu bahwa setan akan senantiasa mengiringi kita untuk menyesatkan kita dan memisahkan kita dengan pasangan kita masing-masing. Sekali lagi mudah-mudahan berfaedah khusus untuk saya dan keluarga besar saya, dan mudah-mudahan kita semua yang sudah berkeluarga dan yang akan berkeluarga akan tetap langgeng bersama pasangan kita masing-masing sampai akhir hidup kita, dan bahkan sampai nanti di hari kiamat bersama keluarga kita masing-masing di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini aja barangkali yang bisa disampaikan dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم